Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai lebih dari 1.000 meter dari puncak. Meski tidak berdampak langsung pada aktivitas warga, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat tetap waspada. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas yang berada di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Kamis pagi. Kolom asap letusan membumbung tinggi hingga 1.100 meter dari puncak dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi barat daya. Berdasarkan laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru dari pukul 6 pagi hingga 12 siang, Gunung Semeru alami 52 kali gempa letusan, 1 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa tremor harmonik. Kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Melihat kondisi letusan dan sisa endapan yang ada di lereng sangat berpotensi akan terjadi letusan sekunder dan erupsi yang kemungkinan bisa terjadi. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Luapan sungai Tukat Betel di Kecamatan Manggis, pemirsa, membuat 3 desa diterjang banjir. Selain hanyutkan ternak, banjir juga sapu kendaraan milik warga. Toyo Tukat menuju Tukat Betel niki sampun penuh niki semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik. Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di pedalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Anyut. Nah, ye, mobilnya nyin tuh. Aduh, mobilnya nyin nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada 1 mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pemirsa, berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, gendong bahan baku lewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga Manggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpunge. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpunge berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di Pidijaya, Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat terobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak.
Desa Babah Krueng di Pidijaya, Aceh, nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidijaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang akrab disapa Mu'alim ini menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Mu'alim menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang kan, tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusul di lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kerahkan helikopter Panther untuk distribusi bantuan ke Lapan Lombu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam misi kemanusiaan penanggulangan pasca bencana di Sumatera, helikopter HS-1305 melaksanakan dukungan angkutan udara untuk mengerahkan tenaga medis dan bantuan obat-obatan. Selain itu, dalam misi tersebut TNI AL juga distribusikan bantuan logistik bagi warga di wilayah Tapanuli Tengah. TNI AL pastikan dukungan angkutan udara untuk tenaga medis dan obat-obatan akan terus dilakukan di wilayah yang sulit terjangkau melalui jalur darat. Aksi heroik personel Polres Gayo Lues, Aceh, pemirsa, bangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di atas derasnya air sungai, di mana upaya ini dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan terputus diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali Kawat Baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personil Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terisolir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. 20
24 jenazah korban banjir bandang Sumatera Barat pemirsa dimakamkan secara massal. Jenazah dimakamkan lantaran belum ada sampel DNA yang cocok antara antemortem dan postmortem. Mobil ambulans yang membawa 24 jenazah satu persatu tiba di areal pemakaman di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. 24 jenazah korban banjir bandang ini sebelumnya diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Selanjutnya jenazah dimakamkan secara massal dengan nisan yang berbeda. Masing-masing nisan diberi tanda atau kode jenazah sesuai DNA-nya. Sehingga jika nantinya ditemukan DNA yang cocok, maka keluarga dapat mengetahui. Ya, karena mengingat kan ini jumlahnya kan 24 orang ya. Kemudian juga kita kalau menunggu ya itu nanti akan lebih tidak baik ya untuk si jenazah sendiri, begitu juga untuk kita kan nanti ada virusnya juga kan gitu. Karena sudah lama lebih dari 10 hari gitu. Apalagi ini berair ya. Sebelumnya, jenazah korban dilepas dari Rumah Sakit Bayangkara Padang bersama aparat pemerintahan setempat. Jenazah juga sempat disolatkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kunjungi korban tabrakan mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta di RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Sekitar pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, Gibran tiba di rumah sakit untuk menjenguk pelajar SDN 01 Kalibaru yang jadi korban ditabrak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sebelum tiba di RSUD Cilincing, Gibran lebih dulu mengunjungi RSUD Koja. Dua rumah sakit ini merupakan rujukan penanganan korban. Terkait peristiwa tersebut, Gibran meminta penanganan medis bagi para korban dilakukan secara maksimal, serta ada pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN 01 Kalibaru. Atas nama pemerintah, Wapres Gibran juga sampaikan permintaan maaf terkait insiden tabrakan yang terjadi dan dia berharap kejadian seperti ini tak terulang di kemudian hari. Kondisi kesehatan anaknya gimana, Mas? Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Kapolda Metro Jaya juga datangi korban tabrakan mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta. Total 21 siswa jadi korban, 5 dirawat di RSUD Koja dan 1 siswa harus dioperasi. Wakil Gubernur Jakarta dan Kapolda Metro Jaya melihat kondisi para korban yang tertabrak mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta. Seorang guru menjadi korban mobil pengangkut SPPG yang menabrak siswa SDN 01 Kalibaru. Selain itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan total korban sebanyak 21 orang. Sebanyak 5 orang dirawat dan 1 anak menjalani operasi. 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Nah, di sini ada 5, yaitu yang 1 guru kakinya patah, insya Allah tadi kita udah ketemu, beliau sadar segala macam dan insya Allah segera akan operasi. Ya, sopir sekarang kita amankan di Polres Jakarta Utara. Sedang kita lakukan pemeriksaan, ya, masih berproses. Dan sementaranya Pak ya, mungkin ada rantum atau apa gitu ada? Saya tidak mau menduga-duga, tapi nanti hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kembali. Sampai saat ini, polisi masih melakukan pendalaman penyebab kelalaian sopir cadangan SPPG. Sementara 2 pelaku yang merupakan supir serta pendamping sudah diamankan di Polres Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Adi Irawan, sopir mobil SPPG, pemirsa mengaku salah injak pedal hingga menabrak siswa di SDN 01 Kalibaru pagi. Mobil tersebut menerobos pagar sekolah dan masuk ke area lapangan saat puluhan siswa sedang upacara. Lagi upacara lagi apa ya? Tadi menginjil dulu pada upacara jadi kita guru masuk ke Darussalam. Nah pas 12 saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah banyak itu nggak tahu kenapa, tuh gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya kan? Makanya pas saya ketemu itu nggak dapat. Nah itu baru dapat remnya gitu. Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak panik. Biasanya jamnya saya parkir di situ. Saya juga jadi ada orang sih. Enggak nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Berarti posisi anak-anak lagi upacara, apel. Terus kamu mau masuk mobil atau gimana? Enggak masuk, mau parkir. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya parkir di depan gerbang situ Pak. Karena upacara biasa sih gitu kan. Upacara mobil baru masuk gitu. Nah makanya saya mobil tinggi ini baru tugas Pak. Naik dong ke atas. Nggak rem tangan. Panik ya saya. Berarti posisi kamu lagi di luar? Di luar Mas. Naik mobil. Sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Hal itu diungkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai berkunjung ke RSUD Koja untuk menjenguk para korban. Tapi mungkin yang dibawa satu. Iya. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan keprihatinannya atas peristiwa mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru pagi, Jakarta Utara. Anak kelas berapa yang kena? Selain itu, Dadan juga memerintahkan pihak rumah sakit untuk memberikan penanganan terbaik imbas insiden tersebut. Headship dan saya sudah minta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan yang terbaik dan semua biaya ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Ya pemirsa, kita ke perkembangan kasus kebakaran kantor Teradron di mana Direktur Utama Teradron Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Harus ambil tindakan segera. Gini Pak. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto pasal 188 Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradron sudah kami amankan semalam berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, dua permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gitu? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal apa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di pidana? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya, kebakaran gedung kantor PT Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban.
Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang terjebak Dari di atas. Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, kisah pilu warnai insiden kebakaran gedung Teradron di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Salah satu korban bernama Pariem adalah tulang punggung keluarganya di Lampung. Bahkan pihak keluarga tak sampai hati beritahu ibunya yang sudah berusia lanjut bahwa Pariem telah meninggal. Ada cerita pilu di balik peristiwa kebakaran gedung Teradron yang terjadi Selasa siang. Pariem, salah satu korban kebakaran, diketahui sebagai tulang punggung keluarga asal Lampung. Usai mendengar kabar duka, pihak keluarga dari Lampung langsung berangkat ke Jakarta untuk memastikan identitas Pariem. Bahkan, ibunda Pariem hingga kini belum diberitahu bahwa anaknya telah tutup usia. Pariem sudah bekerja selama 3 tahun di PT Teradron. Ia merantau seorang diri demi menafkahi ibunya yang sudah tua. Iya, saya dengar dari informasi dari media, katanya Pemprov DKI menanggung untuk transportasi ambulan. Cuma kami tolonglah yang dari Lampung ini, ya tolong digratiskan lah ambulan untuk Pemprov DKI-nya. Jangan sebelah-belah pihak lah, karena kami ya orang nggak punya di Lampung, tulang punggung keluarga, karena bapaknya udah nggak ada, ibunya udah tua, udah nggak bisa jalan jauh. Dia anak ke berapa? Paling bungsu, 5 saudara. Oh, 5 bersaudara. Berarti dia untuk nafkahin kakak-kakaknya juga dan ibunya gitu ya? Atau lebih ke ibunya aja? Ya ibunya aja, alhamdulillah. Kalau kakak-kakaknya udah pada keluarga semua. Keluarga berharap pemerintah Jakarta bersedia menanggung biaya pemindahan jenazah ke Lampung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ardhito Wijaya diduga terima uang hingga 5,75 miliar rupiah. Ardhito diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek. Menurut KPK, uang hasil korupsi digunakan untuk membayar pinjaman bank atas kebutuhan kampanye pilkada. Dalam OTT ini, KPK juga menyita uang tunai 193 juta rupiah dan 850 gram logam mulia. KPK juga menetapkan 4 tersangka lain yang berasal dari anggota DPRD dan Direktur PT LKK Mandiri. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, saat digiring ke mobil tahanan, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sempat-sempatnya goda jurnalis wanita. Ardhito menyebut jurnalis yang bertanya, "Kamu cantik hari ini." Ngomong dulu dikit Pak, baru kasih lewat. Ngomong dulu. Pemerintah Provinsi Jakarta akan denda kepada pedagang yang kedapatan jual rokok di wilayah sekitar sekolah dan taman bermain anak. Tak tanggung-tanggung, pemirsa, denda yang dikenakan mencapai 1 juta rupiah. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah Provinsi Daerah Kota Jakarta, salah satunya adalah rencana pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda kawasan tanpa rokok di Jakarta.
Raperda kawasan tanpa rokok di Jakarta ini membuat sejumlah aturan, di antaranya melarang penjualan rokok, larangan memajang rokok, serta perluasan kawasan tanpa rokok hingga larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak di pasar tradisional. Tanggapan saya sebagai warga sekitar, kalau pedagang ada yang menjual rokok di lingkungan sekolah sangat merugikan dan saya tidak setuju. Rencana ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak, diantaranya para pelaku usaha dan pedagang. Mereka menilai aturan ini dapat mematikan usaha pedagang di pasar tradisional maupun warung-warung kecil dan berpotensi memperburuk kondisi perekonomian para pedagang kecil. Kalau saya sih untuk dilarang warung jualan di dekat sekolah, itu saya kurang setuju. Karena apa? Pendapatan warung itu ya cuma sedikit lah istilahnya. Dan karena kalau ditutup, kasihanlah yang punya warung. Dan kalau bisa yang cegah itu dari orang tuanya, gurunya, atau lingkungan setempat. Sejumlah sanksi berupa denda akan diterapkan bagi para pelanggar. Denda paling tinggi sebesar 50 juta rupiah akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan rokok di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang yang kedapatan berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak akan disanksi 1 juta rupiah. Ya, pemirsa, pembahasan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di DKI Jakarta banyak menuai sorotan. Sejumlah pasal dinilai mengganggu keberlangsungan usaha. Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Sudah hadir di studio bersama dengan saya, pakar hukum tata negara Ali Ridho, serta terhubung juga bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat ekonomi dari Indef, Tauhid Ahmad. Saya sapa dulu Bapak Tauhid yang sudah terhubung melalui Zoom. Selamat malam Pak Tauhid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime malam ini. Selamat malam Mbak Aya, apa kabar? Selamat malam Mas Ali Ridho. Selamat malam, baik. Pak Taufik, kita tahan dulu, saya mau ke Mas Ali dulu yang sudah bergabung malam hari ini di studio iNews Prime ya. Mas Ali, kita melihat Raperda KTR ini, kalau menurut Anda apa sih sebenarnya manfaatnya? Apakah memang ini mengatur perilaku konsumen rokok atau melarang produknya? Padahal kalau kita lihat juga kan industri tembakau ini adalah suatu industri yang legal begitu ya? Iya, begini Mbak Aya. Kalau kita baca, paling tidak ada 7 putusan Mahkamah Konstitusi yang keseluruhannya mengatakan bahwa produk tembakau termasuk entitas yang mengikutinya itu adalah ekosistem yang legal. Nah, keberadaan legalitas ekosistem pertembakuan tersebut, maka konsekuensinya adalah menempatkan dia itu dalam posisi untuk diatur, bukan untuk dilarang. Nah, konteks diaturnya harus bagaimana? Tentu ketika dihadapkan pada masing-masing daerah, treatmentnya harus berbeda. Karena namanya peraturan daerah itu adalah menampung kondisi khusus daerah tersebut. Nah, dengan karakter yang memang berbeda-beda. Ya? Di situ kalau kita bahasakan itu semacam local wisdom ya, di daerah itu seperti apa dalam konteks Jakarta dengan kepadatan penduduknya yang luar biasa. Kalau kemudian itu diatur secara rigid dan sebagaimana apa yang ada di dalam undang-undang serta PP-nya, maka kekhawatiran saya itu tidak akan terpenuhinya asas yang dapat dilaksanakan dari perda tersebut. Itu. Nah, yang kedua juga harus diingat bahwa saya memahami betul kenapa di Undang-Undang 17 2023 kemudian PP 28 2024 itu mengatur begitu rigid ya terkait dengan kawasan tanpa rokok, karena undang-undang dan PP itu kacamatanya kan kacamata helikopter view. Nah, ketika secara luas begitu secara ya, luas, melihat seluruh Indonesia begitu. Yang itu saya katakan tiap daerah itu beda-beda. Nah, maka ketika diturunkan dalam konteks misalnya di Jakarta,
kacamatanya harus digeser, tidak lagi pakai helikopter view, tapi bahasa saya pakai Transjakarta View. Nah, jadi kan lebih spesifik, sehingga lebih tahu betul kondisi lapangannya itu harus seperti apa dalam pola pengaturannya itu. Oke, tapi kalau tujuannya, kalau Anda lihat secara sempit, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah DKI? Kalau saya membaca aturan ini, sebenarnya kan ingin mengontrol aktivitasnya, bukan produknya. Harusnya arahnya ke aktivitas. Nah, tapi ini lebih meluas. Kalau Anda sudah baca policy-nya ya, kebijakannya, ini malah luas jadinya ya? Iya, saya membaca bahkan ikut serta memberikan masukan dalam proses itu. Masalah kemudian tidak ditindaklanjuti, itu barangkali ada pertimbangan. Walaupun kalau kita ngikuti putusan MK dengan meaningful participation-nya itu ketika tidak diakomodir kan perlu ada feedback. Alasannya apa? Nah, saya belum mendapatkan alasan itu. Ya, begitu. Baik, saya akan ke Pak Tauhid Ahmad. Pak, tadi disinggung juga. Tadi saya juga menyebutkan bahwa industri tembakau ini adalah industri yang legal. Kalau Anda melihat dampaknya kepada pelaku usaha ini ke depannya seperti apa dengan adanya kebijakan ini? Ya, kalau saya kira memang kalau misalnya ini diberlakukan ya, Perda tentu saja pelaku UMKM mengalami penurunan omset yang saya kira ini cukup signifikan karena rokok itu kan pas mudik, jadi perputarannya cepat sekali itu. Dan banyak kios-kios yang bergantung pada produk rokok sebagai produk yang paling ramai dan menjadi magnet untuk mereka mendapatkan income begitu. Ini bukan hanya warung kelontong, kios, kaki lima, tapi beberapa titik memang sangat kental terhadap produk rokok ini begitu. Nah, sehingga kalau misalnya rokok ini hilang, maka juga ada ikutan lain. Biasanya mereka juga menjual minuman dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya rokok hilang, ya mereka nggak akan tertarik untuk beli yang lain begitu. Saya kira ini yang menjadi problem, apalagi kalau kita lihat di Jakarta ini mungkin tadi betul aspek teknis ya. Jakarta itu kurang lebih ada lebih dari 4.000 sekolah ya, yang saya kira kalau kita lihat titiknya itu kan hampir berhimpitan, tidak jauh begitu karena kan faktor kepadatan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem kalau misalnya pada daerah-daerah yang cukup padat dan ada sekolah yang katakanlah di sini SD, SMP, SMA. Nah, itu penetapan kawasannya menjadi problem karena menjadi lebih luas dan akhirnya memang rokok itu tidak bisa diperjualbelikan di lingkungan itu. Saya kira mungkin problemnya pada level teknis nanti kawasannya itu seperti apa begitu. Apakah ada jarak katakanlah 50 meter, 1 meter itu yang kemudian membatasi begitu. Ini yang kemudian menjadi problem dan tentu saja dampak ekonominya ke UMKM jelas. Yang kedua karena penjualan retailnya turun ya, otomatis secara agregat maka di satu wilayah atau daerah yang katakanlah konsumsi rokoknya tinggi ini akan mengalami penurunan. Dengan sendirinya cukai rokok di daerah tersebut ya akan relatif berkurang begitu ya. Jadi ini yang saya kira akan terjadi ketika perda ini diberlakukan tanpa ada katakanlah transisi, ada proses komunikasi ataupun melakukan proses penataan ya di beberapa titik begitu. Saya kira ini kan tadi saya sepakat ya, ini tidak dilarang harusnya ya, tetapi memang harus diatur begitu ya. Pengaturannya yang saya kira harus lebih detail begitu. Jangan sampai ya karena jumlah sekolahnya sangat banyak, ini kan di lingkungan kita SD SMP ini kan tersebar nggak dalam satu lingkup kawasan sehingga ya kita nggak akan bisa menemukan rokok lagi begitu. Ini saya kira harus ada keseimbangan. Baik. Begitu, Pak. Sedangkan banyak warung ya Pak di dekat-dekat sekolah begitu ya. Betul. Ya. Baik. Saya kira betul. Jadi dampaknya cukup kompleks lah bagi ekonomi kecil begitu ya. Ya baik. Jadi memang kajiannya ya kalau dilihat memang benar-benar harus lebih detail. Nah, soal kajian saya ke Mas Ali lagi. Tadi kan Anda bahas, Anda juga ikut ya dalam memberikan masukan begitu ya ketika pengkajian kebijakan ini. Nah, Anda melihat apakah memang diperlukan kajian menyeluruh? Kalau tadi dibahas oleh Pak Ahmad terkait dengan dampak ekonominya. Kalau dari sosialnya Anda melihatnya lebih spesifik lagi seperti apa, Mas? Iya, pertama begini.
ketika saya membaca dokumen yang tersedia dalam proses penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta ini, catatan saya adalah dua hal. Satu terkait dengan kajian akademiknya, yang di situ sebenarnya bisa terbaca dampak sosial apa yang akan ditimbulkan. Sayangnya adalah dari dokumen yang tersedia tidak begitu terelaborasi secara baik terkait dengan dampak sosial tersebut. Nah, karena itu saya pun kesulitan sebenarnya ketika Raperda ini nanti disahkan, goalnya apa yang hendak dicapai. Karena kajian akademiknya itu belum terselesaikan dari aspek itu. Nah, yang kedua adalah dari aspek substansi atau di dalam rumusan pasal demi pasalnya. Nah, catatan saya waktu itu adalah coba disinkronisasi ulang. Satu dengan undang-undangnya yang memang menjadi payung dibentuknya Raperda tersebut, yaitu di pasal 151 Undang-Undang 17 2023, kemudian turun ke PP-nya, PP 28 2024 itu ada di pasal 443 di situ. Nah, itu nanti perlu dicek ulang apakah betul sebenarnya yang diinginkan dari undang-undang dan PP itu adalah sebagaimana yang ternormakan di dalam Raperda tersebut. Nah, sampai pada titik akhir, saya tidak mendapatkan feedback yang memadai apakah segala masukan itu sudah diakomodir atau belum, gitu ya. Tapi bagi saya adalah ketika pertanyaannya adalah dampak sosialnya, maka yang pertama ada kegamangan dari entah itu pedagang ataupun penjual atau konsumen yang lain. Karena begini, ketika di Raperda itu mengatur terkait dengan pemajangan misalnya ya, pemajangan rokok di situ. Nah, maka perlu dilihat ada undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen yang di situ juga mewajibkan kepada penyedia jasa untuk menyampaikan informasi selengkap mungkin agar konsumen tidak dalam tanda kutip itu tidak dibodohi begitu. Nah, maka ketika barangnya itu tidak ada, maka sangat mungkin ini akan menjadi semacam pengelabuhan terhadap konsumen. Jangan-jangan dia minta rokok X tapi yang diambil adalah rokok Y misalnya begitu. Baik, nah, jadi ini cukup kompleks juga ya. sekali. Mulai dari awal tadi Anda sebutkan ada seolah-olah pembohongan di sana yang kemungkinan akan terjadi. Dan juga ini tadi dibahas terkait dengan larangan pemajangan produk tembakau ini ya. Saya juga akan tanya Pak Tauhid terkait dengan larangan pemajangan produk tembakau ini. Apakah nantinya akan menghambat upaya Menteri Keuangan dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal, Pak Ahmad? Tapi kita akan bahas ini usai jeda. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di iNews Prime. Kita akan langsung lanjutkan dialog malam hari ini terkait dengan Raperda KTR ke Bapak Tauhid Ahmad, Pak, terkait dengan larangan pemajangan produk tembakau ini tadi dikatakan, saya katakan juga ya, ini dapat menghambat upaya Menteri Keuangan dan juga Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal. Belum lagi Pak, ini dapat menurunkan penerimaan negara. Menurut Anda seperti apa? Ya, yang pertama ya soal pemajangan produk ya, kalau misalnya dibatasi secara katakanlah besar-besaran, maka tentu saja rokok ilegal dapat beroperasi ya demikian besar. Karena tadi kan di tempat tertutup, sulit dilihat, sulit dibandingkan, sehingga perbedaan kemasan antara rokok legal dan legal, misalnya pita cukainya itu akan sangat sulit bagi konsumen ya membedakan dengan rokok ilegal begitu. Konsekuensinya adalah pendapatan retail berkurang gitu ya. Karena tadi pemajangan kan omset tadi turun, tetapi rokok ilegal bisa muncul lebih banyak. Ketika muncul lebih banyak ya otomatis cukai itu akan relatif turun, karena yang beredar rokok ilegal kan tanpa ada pita cukai. Kalau kita lihat modus operandinya ada lebih dari 90% adalah tanpa pita cukai. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya sulit bagi katakanlah Menteri Keuangan yang pertama juga Bea Cukai untuk memberantas rokok ilegal, karena tadi penjualannya kan sembunyi-sembunyi, tidak bisa tidak ada di depan pemajangan, di etalase dan sebagainya. Saya kira ini yang kemudian terjadi ya. Kami pernah melakukan katakanlah perhitungan ya di 2024 yang lalu ya. Saya kira memang kalau kita lihat
dampaknya ke rupiah begitu pemajangan produk itu akan mengurangi dampak ekonomi sekitar 19,63 triliun begitu ya. Ini secara nasional begitu ya. Jadi cukup besar begitu ya, karena tadi ya dua hal rugi, produksi turun, yang muncul rokok ilegal tuh. Nah ini dua-duanya sama rugi. Kekhawatirannya karena produksi yang legal turun ya, para industri, pekerja, UMKM itu juga mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi memang harus diantisipasi ketika pemajangan rokok ini sangat tidak boleh di banyak tempat begitu. Jadi memang harus dibatasi, tapi memang harus ada ruang bagi pelaku UMKM bisa memajang produk itu begitu. Baik, jadi jika industri legal ini terancam, penyerapan tenaga kerja juga terancam ya Pak ya? Ya, terutama kalau kita lihat golongannya kan di rokok-rokok yang SKT ya, sigaret kretek tangan yang memang prosesnya itu melalui mekanisme pelintingan dengan alat-alat yang relatif sederhana ya, ketimbang kalau mesin kan orangnya nggak ada gitu ya. Baik. Bahkan sedikit begitu. Jadi mereka produk, tapi yang SKT yang berbasis kretek yang bahan bakunya dari dalam negeri ya, dari tembakau dalam, itu yang saya kira pengaruhnya besar, baik pekerja industrinya maupun nanti ke dampak ke petaninya, petani tembakau. Baik, saya ke Mas Ali. Mas, ini kalau kita lihat dari penjelasan Anda, penjelasan Pak Ahmad juga, ada kontradiktif antara kebijakan dengan apa yang goals dari pemerintah begitu ya. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah juga sudah banyak penolakan-penolakan dari mungkin kreatif media, public figure, dan juga pelaku-pelaku kreatif lainnya? Ya, kalau penolakan dan dukungan pasti selalu ada dalam konteks itu. Tinggal kemudian adalah perumus kebijakan ini akan memetakannya itu pada sisi yang jalan tengahnya atau mau yang pada akomodasi yang pro atau akomodasi yang kontra. Nah, tapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu jalan tengah itu adalah yang selalu direkomendasikan untuk memastikan bahwa kedua sisi itu bisa diakomodir. Nah, jalan tengahnya harus seperti apa? Tentu kepada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah kalau tadi bicara terkait dengan penjualan ataupun aktivitas yang seharusnya steril dari kegiatan rokok, di Undang-Undang 17 2023 dan PP-nya 28 2024 yang seharusnya steril itu hanya ada dua. Satu adalah fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Yang kedua itu adalah sekolah. Nah, dua hal ini memang harus clear dari aktivitas rokok. Nah, tapi untuk misalnya terkait dengan tempat ibadah, hiburan malam, dan lain sebagainya, itu tidak dimanai harus clear. Karena dimungkinkan bisa juga untuk disediakan misalnya tempat khusus merokok, kemudian iklan rokoknya, dan seterusnya. Nah, seperti di negara-negara maju ya, ada kawasan khusus merokok gitu ya. Nah, bukan kawasan tanpa rokok. Betul. Nah, dalam konteks itu kan harusnya memang pengambil kebijakan itu jalan tengahnya itu penting untuk dikedepankan, gitu ya. Kan tidak mungkin juga misalnya memperluas apa yang memang sudah dibatasi di dalam undang-undang, apalagi ini levelnya adalah perda. Nah, kita ketahui bersama bahwa kedudukan perda itu di bawah dari undang-undang dan PP. Nah, karena itu mengikuti apa yang ada di atas merupakan sebagai keniscayaan dan aspek yang logik di situ. Nah, karena itu ketentuan yang kemudian memperlebar apa yang memang tidak diatur atau tidak disarankan di dalam undang-undang ataupun PP itu yang harusnya dieliminir ya, di dalam perdanya itu. Nah, Oke, jadi menurut Anda ini pencitraan pemerintah atau kebutuhan sosial nih? Nah, kalau pencitraan itu ini masih agak lama, 2029 ya begitu ya, atau barangkali sedang memang membangun citra itu. Tapi terlepas dari itu Mbak, bagi saya karena Jakarta itu adalah barometer Indonesia ya, dalam menyusunnya cerdas itu memang keharusan dalam penyusunan kebijakannya. Baik, saya mau mendengarkan terakhir dari Pak Tauhid Ahmad. Pak, silakan Pak terkait dengan perda KTR ini. Ya, saya kira memang ya perda ini harus dikawal ya. Harus memenuhi banyak hal. Yang pertama tentu saja aspek kesehatan itu tidak boleh ditinggalkan. Artinya memang tujuannya baik, tetapi di sisi lain juga
memandang ini juga sumber penerimaan bagi UMKM, termasuk juga sumber bagi penerima negara, termasuk juga bagi industri, tenaga kerja dan sebagainya. Sehingga perlu ada balancing ya dalam proses penetapan lokasi Raperda ini untuk implementasinya begitu ya. Nah, titik-titik kawasan dan sebagainya itu sangat penting. Jangan sampai tadi seluruhnya tempat justru karena sekolah kita banyak ya, itu kemana-mana sehingga nggak jelas batasan antara kawasan yang diperbolehkan untuk menjual dan yang tidak sama sekali begitu. Karena yang muncul nanti adalah karena tidak bisa dipajak, tersembunyi dekat sekolah, ya yang muncul adalah rokok ilegal begitu. Ini yang saya kira dikhawatirkan. Ya, yang kedua ya saya kira penting untuk katakanlah pelaksanaan kalau ini pun dilakukan itu harus dilakukan bertahap gitu ya. Misalnya yang paling sensitif sekolah gitu, tapi ruang lain itu masih ada kesempatan begitu, termasuk katakanlah kompensasi bagi UMKM yang kemudian harus ditata. Saya kira penting begitu. Baik, berarti kita bukan mengignore adanya kesehatan, ancaman kesehatan dari produk tembakau, tapi juga harus ada balancing dalam membuat kebijakan itu sendiri ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Tauhid Ahmad dan juga terima kasih Mas Ali sudah mampir ke studio iNews Prime malam hari ini membahas terkait dengan Raperda KTR ini. Terima kasih Bapak-Bapak, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pasar di Saint Petersburg, Rusia. Sedikitnya 1 orang tewas sementara 2 lainnya terluka. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aya Nufus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Kebakaran besar melanda sebuah pasar di Saint Petersburg, Rusia pada Rabu malam. Api berkobar begitu besar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam pasar. Warga juga melaporkan mendengar sejumlah ledakan dari lokasi kebakaran. Menurut otoritas setempat, sedikitnya 1 orang tewas dalam kebakaran, sementara 2 lainnya terluka. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki.